matahari bersinar terang. Oke, apakah pagi ini ada yang mendapatkan masalah pada saat berangkat ke sekolah? Ada? Kenapa? Recanya hilang. Mana dia? Ada yang tahu Reca kemana? Tapi tadi ada kan? Nggak ada. Dia belum ada kabar, mungkin dia matanya sakit karena kemarin matanya sudah bengkak, ya. Baik. Ada yang mendapatkan kebahagiaan pagi tadi? Baik semuanya, coba kita nyanyikan lagu Hari Merdekanya. Semangat, biar hari Minggu nanti kita menyambut hari kemerdekaan penuh dengan semangat. Baik, 1, 2, 3. Berjuang. Coba tepuk semangatnya. Siap. Tepuk semangat. Salah ya. Oke, terima kasih semuanya atas semangat paginya. Mudah-mudahan selanjutnya sampai pulang kalian tetap semangat. Oke, semangat ya. Baik, untuk pagi ini siapa yang kita masuk? Kalau Leca ya. Mana Leca? Oke, baik, pagi ini mohon izin Ibu, Ibu mau mengenalkan dulu mengenai materi yang pernah Ibu kemarin janjikan, yaitu tentang coding ya, coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu nggak apa itu? Sudah tahu ya? Oke. Baik, kalian belum tahu, tapi kalian pernah kan memainkan HP orang-orangnya? Pernah kan bertanya jawab dengan HP? Ya kan? Sama Google. Kemudian kalian juga bisa membuat foto kalian yang tadinya biasa-biasa aja menjadi cantik, menjadi ganteng. Kemudian kalian juga pernah melihat konten orang-orang yang apa namanya, badannya misalnya kucing, kepalanya ayam ya. Kemudian ya, biasanya kalian juga melihat di konten-konten orang itu, padahal orangnya tidak ada, udah meninggal, tapi bisa dia memeluk kawannya gitu kan. Nah, itu kira-kira menurut kalian apakah diciptakan oleh Tuhan atau diciptakan oleh manusia? Ya, manusia. Itu efek atau program dari AI ya, atau KA. Kalau bahasa Indonesia itu KA, kalau AI itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu KA, kecerdasan artifisial. Ingat ya, kalau kita orang Indonesia nyebutnya KA, kecerdasan artifisial. Apakah itu semua bisa terjadi begitu saja? Bisa terjadi begitu saja? Ada di HP kita? Ada di aplikasi HP kita? Tidak. Jadi diapain kira-kira? Sama manusia diapain dulu? Dibuat atau bahasa mereka
Nanti kalau pakai aplikasi beauty di HP-nya nanti akan muncul wajahnya cantik. Si Gio yang tadinya biasa-biasa aja begitu diceklek, wow, dikirim ke temannya di luar sana, di luar Pulau Jawa. Oh, Gio udah ganteng ya. Itu adalah ya, itulah namanya kecerdasan artifisial. Bisa cerdas, padahal kenyataannya biasa-biasa aja ya. Oke, seperti itu nah. Ya, itulah yang namanya, kalau bahasa kalian kerennya itu AI ya. Sebetulnya itu kalau bahasa Indonesianya adalah AA atau kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya kan AI, artificial intelligence. Ya, tapi kita orang Indonesia nyebutnya sama aja ya. Nanti kita akan belajar ada mata pelajaran khusus coding dan kecerdasan artifisial. Bisa ya kalian mengikutinya? Harus. Kenapa sih kita harus belajar seperti itu, Bu? Coba kira-kira apa sih? Kenapa sih kita harus belajar seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buat apa sih, Bu, kalau seperti itu? Kenapa kita harus belajar AI? Harus belajar codingan? Kenapa? Good job, jawaban yang cerdas. Karena masa depan kalian itu semuanya akan dikuasai oleh teknologi, yaitu berupa kecerdasan artifisial dalam bentuk robotik. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan ibu. Apakah kita bisa dikendalikan oleh AA tadi atau oleh robot itu? Jangan sampai. Ya, kita harus memiliki kecerdasan seperti komputer tadi. Komputer atau misalnya robot tadi itu semua ciptaan manusia. Cantik, tapi manusia lebih. Manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa harus kalah sama Allah? Dulu pernah diceritakan kalau suatu saat nanti semuanya itu akan dikuasai oleh robot. Tapi kalau kita tidak pintar, tidak cerdas seperti robot, kita akan dikalahkan. Kita yang menciptakan, tapi kita juga yang akan dijajah, akan dihancurkan sama robot. Mau kayak gitu? Tidak mau. Ya, baik. Kita mempersiapkan diri menjadi manusia yang mempunyai pikiran seperti komputer, atau bahasa kerennya
kita dengarkan seorang Indonesia. Rutinitasnya seperti pulang sekolah, sholat zuhur, sebentar istirahat, pergi ngaji, habis pergi ngaji, pulang, main sebentar, tiba-tiba maghrib lagi, sholat lagi, ada yang ngaji lagi kadang-kadang habis maghrib. Betul nggak? Ya, itu semua rutinitas yang dilakukan oleh manusia secara tidak sadar, tapi kita di programnya udah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita memiliki otak yang cerdas. Tapi kalau komputer, robot diprogramnya oleh manusia. Nah, kemudian di sini kita harus memiliki tujuannya. Kenapa kita harus memiliki pikiran komputasional? Agar kalian mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, kalian pernah masak mie? Masak sih? Masak telur, goreng telur? Gak pernah? Kalau masak mie? Pernah? Kalau masak mie pernah? Apa yang kalian lakukan pertama kali? Dinyalain. Apakah kita langsung masukkan minyak? Gak, tunggu ngapain dulu airnya? Tunggu, bergerak baru masukkan minyak. Ya. Biasanya kalian pakai sayur? Salah, makan terus ada sayur sama telurnya. Minyak itu nggak ada bijinya, minyak itu cuma mengenyangkan, tapi tidak ada bijinya. Ya, kalau mau ada bijinya, kita tambah sayuran, baru kita tambah telur. Sayuran saus ya, pakai telur. Oh, dimasak. Begitu kita hidangkan, bumbunya disiapkan, masukkan ke dalam mangkok, dihidangkan, ditambah kecap, ditambah saus. Nah, itulah namanya langkah-langkah berpikir komputasional. Jadi langkahnya itu berurutan, ya, tidak melompat. Misalnya kalian tiba-tiba mau masak mie, masukkan dulu minyak, tapi belum dikasih air pancinya. Apa yang terjadi? Gosong. Betul. Nah, ini dia ya. Dalam kaitan sebetulnya kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah melakukan itu. Sudah sering melaksanakannya seperti itu. Masak mie, kemudian nasi goreng, kemudian permainan, ada lagi permainannya. Yang menggunakan pikiran komputasional itu ada lagi pikirannya. Mainannya kayak bermain apa tuh? Rubrik ya. Kemudian bermain puzzle. Ya kan? Itu kalau salah tidak terlalu tidak berpikir secara komputer, kalian nggak akan bisa menyelesaikannya. Betul nggak? Betul nggak? Kayak main kalau dalam game kalian bisa main mini trap ya. Ya, main apa main mini trap. Kalau kalian salah, terulang lagi. Ada yang
dananya. Kemudian Caca gitu juga. Caca tadi bagian undangan. Bang Caca, saya mau membuat kartu undangannya yang cantik. Kamu tolong pesan ke percetakan, ini dananya untuk sekian kartu undangan. Oke Gila, kamu nanti pada saat acara susunlah acara sebaik mungkin. Dari mulai pembukaan sampai penutupan. Nah itu namanya dekomposisi. Artinya punya masalah yang besar dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil yang mudah mengerjakannya. Paham nggak? Ya? Oh, kalau anak kalian dulu orang tua seperti ini. Sebetulnya selama ini orang tua kita ataupun kita sudah melakukan seperti itu, ya. Oh, cuma kita nggak sadar namanya dekomposisi ya. Yang kedua adalah pengelolaan olah. Baik. Artinya yaitu mencari kesamaan atau pola dari masalah. Dan yang tolong dengarkan Ibu. Pengelolaan pola artinya apa, Bu? Oh, misal tadi kalian mau berangkat sekolah, pola kalian kan seperti itu. Sudah sarapan, sudah siap-siap, habis itu cium tangan dulu kan? Salam kan? Nah, kemudian udah pakai sepatu belum tuh? Udah, itu pola itu teratur setiap hari seperti itu. Ya? Gak ada perbedaan. Tiba saja pasti berdua diantar mama. Seperti itu setiap hari. Sampai selesai sekolah, pulang kan gitu juga. Ada lagi pola yang aneh. Kayak misalnya siapa? Zakia, Anggun. Pola-polanya kadang-kadang langsung dijemput, kadang menunggu dulu. Tiba-tiba nanti lagi, Ibu teleponkan dulu. Nah, ya kan? Sebetulnya itu pola kebiasaan seperti itu. Kalau misalnya melenceng akan merubah apa enggak? Nah, kami mungkin akan pulang, ya kan? Asik kan? Berarti ada hambatan. Kalau pola berubah itu pasti ada hambatan. Tapi kalau polanya sama, akan kehidupan itu akan berjalan dengan lancar. Kebiasaan kita akan lancar. Yo, Onel. Yang ketiga itu tulis di sini, yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Artinya memilih informasi yang penting. Nah, artinya apa? Contoh seperti ini.
panci yang berisi air, menyalakan kompor, setelah menggelegar memasukkan mie, kemudian setelah dimasukkan sayur atau telur, setelah matang kita siapkan bumbunya di mangkok, setelah matang masukkan, dihidangkan ya, urutannya harus teratur. Halo, bagaimana ya kalian kalau semua sekali aja memang belum begitu paham ya mengenai berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer. Jadi tidak melenceng aturannya supaya apa? Supaya kita tidak dikendalikan oleh teknologi ya. Yang tadinya mau ke kamar, mau sholat, tiba-tiba buka HP. Nah, buka HP iseng, buka TikTok, lama-kelamaan lupa kalau tadi ke kamar mau sholat. Kan udah berpengaruh tuh dengan teknologi. Betul enggak? Betul. Tapi kalau kita sudah punya pikiran komputasional, yaitu ada 4 komponen: dekomposisi, pengelolaan pola, aplikasi, dan algoritma. Insya Allah kita tidak akan terpengaruh oleh yang namanya teknologi atau game-game yang bisa merusak otak dan pikiran serta tujuan hidup kita. Oke nak ya? Mungkin itu saja. Selanjutnya nanti Ibu akan menyiapkan LKPD atau latihannya ya. Oke? Ibu bagikan latihannya ya. Kita berkelompok aja ya. Ya, kerjasama secara kelompok aja. Tolong dulu bantu Ibu ya. Jangan boleh ini satu. Jangan seperti ini. Ya. Ini boleh ke belakang. Ini banyak, terlalu banyak. Oke. Cuci lantainya siapa, yang ambil air siapa, boleh disebutkan namanya nak ya. Misalnya Ani ngambil air atau Ani menyikat lantainya.